kita lanjutkan. Kemudian Rabi Rasbam Samuel bar Meir meninggal tahun 1174. Selalu saya sebutkan tahunnya supaya Anda bisa membedakan ini teks Ibrani dari tahun berapa. Terafim adalah alat meramal dan menenung lah. Ini pandangannya beda lagi ini. Rasbam ini. Mungkin ya itu agak ngawur lah itulah. Itu pandangan orang abad ke-11, abad 12. Rabi Ben Esra, ini seorang sastrawan yang pernah mengunjungi Kairo ya. Rabi ini hidupnya abad 12. Tujuan Rahel mencuri terafim agar ayahnya Laban tidak bisa berkonsultasi dengan terafim tentang pelarian Yakub dan keluarganya sehingga tidak bisa mengejar mereka. Ben Esra ini menganggap bahwa Laban masih bermain dengan berhala-berhalanya itu. Apakah tafsiran ini bisa diterima? Kita masih bisa berdebat panjang. Mengapa para bapak leluhur itu justru memilih istri bagi anak-anaknya itu ke Mesopotamia? Apa pertimbangannya? Apa pertimbangannya Ishak sangat sedih ketika Esau mengawini dua perempuan asing, tidak dari kalangan keluarganya. Dan tahu kalau bapaknya tidak suka dengan dua istri yang diambil dari perempuan asing tadi, maka kemudian Esau mengambil putrinya Ismail yang dari kalangan keluarga sendiri. Apakah ini pertimbangan religius atau tidak? Ini masih panjang, jadi tidak sederhana. Teks Ibraninya seperti ini enggak sederhana itu, karena ini kan harus melampaui zaman dengan budaya, bahasa, tata kehidupan sosial hukum yang berbeda-beda. Nah sekarang ada alasan yuridis dibalik alasan teologis. Alasan yuridis itu misalnya banyak dikemukakan oleh penulis-penulis modern, khususnya setelah bersentuhan dengan arkeologi. Nah misalnya Mikebal mengatakan bahwa tindakan pencurian terafim dari Rahel bertujuan untuk melengkapi kemerdekaan Yakub dari Laban dengan cara menambahkan harta kekayaan dari rumah ayahnya. Kepemilikan terafim sebagai Elohim keluarga Laban adalah bukti kepemilikan harta benda ayahnya termasuk anak-anaknya. Jadi di sini terafim itu meskipun gambarnya adalah patung, itu adalah bukti kepemilikan. Dan itu dalam sejumlah prasasti yang mungkin kali lain akan saya sebutkan satu-satu, tapi tentu karena kita membahas 4 pasal langsung kilat begitu ya tidak bisa mendalam ya. Mungkin dari kelas-kelas kajian arkeologi nanti saya bahas lebih dalam ya. Terafim itu juga bisa menjadi alat bukti sidang di pengadilan ketika orang konflik tanah, konflik kepemilikan warisan, itu bisa. Dan itu ada prasastinya waktu itu. Nah, kenapa Rabi Rasbam, Rabi Rasi tidak mengetahui itu ya? Karena memang arkeologi belum ditemukan sehingga ada kecenderungan untuk menafsirkan itu dari keterbatasan zamannya di abad ke-11. Cyrus Gordon mengatakan bahwa kepemilikan terafim berarti kepemilikan tampuk kepemimpinan dalam sebuah keluarga. Pandangan ini sejalan dengan prasasti Nusi yang berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi dengan paralelnya pada kisah Yakub dan Laban. Ini bagaimana sekarang kita menjelaskan Rahel yang mencuri terafim atau dewa-dewa Laban dari ayahnya. Salah satu prasasti dari perjanjian nikah di Kirkuk. Kirkuk itu wilayah Irak. Kira-kira juga tahun 1900 sebelum Masehi. Dewa-dewa keluarga diwariskan kepada anak laki-laki dan bukan kepada menantu. Nah ini bisa menjelaskan kenapa Rahel dengan sekuat tenaganya, dengan segala macam cara, dia tidak ingin terafimnya itu jatuh ke adiknya yang laki-laki. Karena posisinya, kalau kita melihat Alkitab, posisinya Yakub itu adalah sebagai menantu, dengan dia mengambil terafimnya ada pada dia, kalau suatu saat terjadi konflik di pengadilan, dia bisa menunjukkan terafimnya ada pada saya, kalau ayahnya mati. Jadi itu penjelasan yang menurut saya paling sejalan, sekalipun tentu tidak menafikan, tidak menghilangkan aspek-aspek teologisnya di mana Tuhan mengajarkan melalui firman-Nya dalam kitab suci itu ya, di balik peristiwa-peristiwa nyata tadi. Jadi ini mirip sekarang kalau misalnya Anda lihat itu di Museum Nasional ya, misalnya Museum Nasional di Jakarta lah itu. Ada banyak misalnya
gobok wayang itu uang pada zaman Majapahit. Gobok Cina, gobok wayang. Gobok wayang itu gambaran orang-orang alat tukar pada zaman Majapahit yang gambarnya itu adalah wayang-wayang cerita Ramayana, cerita India. Nah, kalau wayang itu ada gambarnya Dewa Siwa dan kemudian ada orang Muslim pada zaman Majapahit misalnya menyimpan gobok wayang yang bergambar Siwa. Apa berarti dia menyembah Dewa Siwa, Dewa Hindu? Ya tidak. Kan seperti itu contohnya. Kan pada zaman Majapahit akhir kan sudah banyak orang-orang Muslim yang tinggal di pesisir. Mata uang yang berlaku mata uang apa? Mata uang Majapahit itu antara lain gobok wayang, gobok Cina, ya, dan mata uang Cina dari berbagai macam dinasti yang berlaku pada masa itu. Nah, kalau misalnya katakanlah sekarang Sunan Ampel tinggal di Surabaya, menyangoni pada santri-santrinya dengan uang Majapahit, gambarnya gobok wayang, gambarnya Dewa Siwa. Kan bukan berarti Kanjeng Sunan Ampel itu menyembah Dewa Siwa gitu loh. Seperti itu kira-kira, itu penjelasan hukumnya. Nah, kemudian inskripsi Nusi. Apabila Naswi nama orang, mempunyai anak kandung laki-laki, ia akan membagi harta miliknya sama-sama dengan Wulu. Wulu itu anak angkat, tetapi anak laki-laki Naswi itu akan mendapat dewa-dewa Naswi. Jadi artinya bahwa dewa-dewa keluarga yang tidak lain adalah bukti kepemilikan tadi harus diberikan kepada anak laki-laki, bukan pada anak angkat atau bukan pada menantu. Ini jelas-jelas termaktub di dalam inskripsi perjanjian nikah di Kirkuk tahun 1900 sebelum Masehi dan juga inskripsi Nusi tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, berdasarkan naskah-naskah Nusi tadi, terafim yang asalnya dari arcak-arcak kecil, dewi-dewi masyarakat Timur Tengah kuno, sebagai bagian penting dari bukti hak waris kepada anak laki-laki. Dua, keinginan Rahel untuk memiliki terafim yang disebutnya Elohim, dewa-dewa. Di sini Elohim diterjemahkan dewa-dewa oleh lembaga Alkitab, oleh Laban, karena Rahel mau menjamin hak suaminya, Yakub sebagai kepala keluarga setelah Laban nanti meninggal. Dan tuntutan itu secara hukum bisa dibuktikan dari kepemilikan terafim yang berada di tangan pemegangnya sebagai bukti di pengadilan. Tiga, pada akhirnya Laban menghentikan pencarian dewi-dewa keluarga itu. Mungkin saja karena menyadari bahwa Yakub telah berjuang sangat keras dan ia berhak untuk mendapatkan warisan itu. Bukan hanya karena perkawinan dengan kedua anaknya, tetapi lebih-lebih karena hasil kerja kerasnya. Jadi itu kira-kira relasi Laban dan Yakub dalam penemuan arkeologi, baik itu di Kirkuk dan di Nusi, ya. Kemudian setelah sadar ya bahwa kemudian dia tidak lagi mencari terafimnya tadi, setelah berdialog cukup lama dan kita yakin dalam konteks iman Kristen tentu karena itu campur tangan Tuhan yang jelas nyata dalam kehidupan para bapa leluhur, khususnya kisahnya Yakub di sini yang sedang kita bahas. Ini kita bisa melihat ya perjanjiannya yang dilakukan itu antara kedua belah pihak, ya, antara Laban dengan Yakub. Lalu Yakub bersumpah. Nah, ini hubungan bagaimana nama-nama ilahi yang dipakai. Sumpahnya Yakub itu diatasnamakan Bepahat Abiyu Yitzhak, demi yang disegani ayahnya, yaitu Ishak. Jadi Ishak mengajarkan kepada Yakub Tuhan yang disebut yang disegani. Bepahat Yitzhak yang disegani oleh Ishak. Sementara Laban bersumpah di dalam pasal 31 ayat 53. Allah Abraham, Allah Nahor, Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Jadi dia hanya menyebut ya Allah Abraham, artinya Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Nahor, Allah dari ayah mereka kiranya menjadi hakim antara aku dan kamu. Lalu apa isi perjanjiannya? Tuhan kiranya menjadikan aku dan engkau apabila kita berjauhan. Tuhan menjadi pelindung. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, ini
Laban menjaga hak anak-anaknya yang dinikahi oleh Yakub. Dan engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu. Ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat dengan kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dengan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah yang menjadi kesaksian bahwa aku tidak melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini untuk mendapatkan aku, untuk berniat jahat atau dengan berniat jahat. Ini jelas Yakub bersumpah demi Allah yang disegani ayahnya. Keluarga besar itu kemudian makan bersama dan bermalam di situ. Lalu pagi-pagi benar Laban bangun mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya, lalu memberkati mereka dan pulang. Jadi happy endingnya telah terjadi perjanjian antara bapak mertua dan anak-anaknya dan anak menantunya tadi. Kemudian dilanjutkan dalam Kejadian pasal 31 ayat 47. Ini yang menarik ya, fakta ini menarik. Laban menamai timbunan batu itu Yagar Sahaduta. Ini ternyata bahasa Aramaik. Yagar itu artinya hajar bahasa Arab, batu. Sahaduta itu artinya kesaksian, sahadat, batu yang menyaksikan tentang perjanjian Laban dengan Yakub. Tetapi Yakub menyamainya dengan nama yang lebih netral, Galet timbunan batu, itu bahasa Ibrani. Yang paralel dengan bahasa Aram juga Mispa, Mispa, Asher, Amar, Yiseb, Adonai, Beni, Beniha, juga timbunan, juga Mispa, sebab katanya Tuhan kiranya menjaga aku dan engkau apabila berjauhan dan seterusnya. Fakta ini membuktikan bahwa sejak hijrahnya Abraham, jadi kira-kira kan Abraham, Ishak, Yakub 3 generasi lah, antara keluarga Laban yang di Mesopotamia, ya, ketika kemudian Hagar pergi dari Ur Kasdim, dari Ur kemudian ke Haran dan kemudian ke Kanaan. 3 generasi ini sudah menyebabkan perkembangan baik itu di dalam budaya maupun bahasa. Terbukti apa? Ketika zamannya Iska ya, zamannya Iska misalnya dia di Abraham tahu kalau anaknya belum punya istri, sepeninggal Sarah dia ingin anaknya harus menikah dengan orang dari lingkungan keluarganya sendiri di wilayah Mesopotamia. Maka ketika Ribka hadir, Ribka memakai telekung, dia memakai kerudung. Ini disaksikan oleh undang-undang Hammurabi yang datang kemudian setelah Abraham, atau undang-undang Ur, bahwa pemakaian telekung atau kerudung itu adalah pakaian Mesopotamia. Dan ungkapan menurut adat kami atau itu tidak lazim terjadi ketika Yakub protes karena kenapa dia mendapatkan Lea tidak mendapatkan Rahel. Ungkapan Laban itu sudah zamannya Yakub, ya, zamannya cucunya. Itu tidak lazim di sini, artinya adatnya Laban bisa dibedakan dengan adatnya Yakub di Kanaan. Yang ketiga, Laban menamai dengan bahasa Aram, Yagar Sehaduta. Sementara Yakub menamai sudah memakai bahasa Ibrani. Berarti apa? Antara Kanaan dan Mesopotamia, antara Ibrani dan Aramaik. Disinilah yang orang-orang ahli-ahli di dalam kajian Timur Tengah menyebutnya sebagai Old Aramaik pada zaman Abraham. Kemudian nanti pada masa kerajaan Israel ya, itu Ibrani menjadi lebih menonjol ketimbang bahasa Aram. Nanti setelah bangsa Israel pecah kira-kira tahun 950 sebelum Masehi, pasca kerajaan Salomo, itu antara Yerobeam dan setelah zamannya zamannya Salomo itu, maka kemudian bahasa Aram setelah zaman pembuangan lebih menonjol dari bahasa Ibrani. Dan seterusnya itu berkembang. Jadi ini dinamika dalam perkembangan ya sejarah, budaya, tidak bisa main pukul rata seperti Anda menafsir Al-Quran, nggak bisa, karena Al-Quran itu muncul dari satu zaman.
maka tidak lebih kompleks daripada pembahasan Alkitab yang muncul dari zaman yang berbeda-beda. Dan itu selalu dijelaskan ketika Alkitab menyebutkan frasa-frasa yang ditekankannya. Jadi saya hanya membahas itu, misalnya ada teks Ibrani, sejauh kalau itu relevan dengan pembahasan kita, misalnya nama-nama tempat, nama-nama ilahi, kaitan hukum kuno dengan istilah-istilah Alkitab, itu selalu saya sampaikan. Misalnya kata bikor, anak sulung, karena kalau kita menafsirkan itu dalam konteks bahasa Inggris tentu akan berbeda nanti maknanya. Lalu bagaimana ketika kemudian sudah selesai dia melakukan rekonsiliasi dengan mertuanya, selesai satu. Sekarang muncul masalah berikut. Masalah berikut itu apa? Masalah berikut ini adalah bagaimana dia harus menghadapi menghadapi Esau. Jadi kan kita kilas balik dulu. Yakub sampai ke Mesopotamia dengan petualangannya yang panjang itu karena apa? Sebetulnya kan karena dia takut sama ancaman Esau, karena Yakub itu dianggap Esau sudah menipu dia 2 kali, kan begitu kan? Pertama karena hak kesulungannya itu yang ditukar dengan kacang merah itu. Kedua, Ribka yang merekayasa agar Ishak memberkati Yakub, padahal yang mau diberkati adalah Esau. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Karena itu, maka Ribka naluri keibuan tahu sifat anak-anaknya. Maka kemudian Yakub dikirim ke Mesopotamia. Alasan yang diberikan kepada Ishak karena dia tidak ingin anaknya itu menikah sama wanita asing yang tidak berasal dari lingkungan keluarganya, seperti itu. Nah, memahami alasan yang sangat masuk akal itu diizinkan. Nah, ketika Ishak sudah sukses dengan harta miliknya yang banyak itu, kemudian dia ingin kembali ke rumah ayahnya, dan itu pun karena izin Tuhan, maka dia sempat konflik dengan mertuanya Laban, dan yang sekarang ini bagaimana cara dia harus menghadapi Esau yang tentu saja masih menyimpan dendam kepadanya. Kira-kira seperti itu. Pasal 32, sekarang kita masuk di dalam pasal 32. Yakub melanjutkan perjalanannya. Jadi setelah Laban pamit ya memberkati anak-anaknya, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat malaikat-malaikat Allah itu, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Teks ini ditonjolkan karena apa? Karena ini membuka kisah-kisah yang akan kita baca selanjutnya. Ini biasanya maka tempat itu dinamakan ini itu kan berkaitan dengan peristiwa. Inilah yang disebut kisah sebab atau aitiologi di dalam bahasa modernnya itu kisah sebab. Nah, kemudian muncul kata Mahanaim. Mahanaim itu dari Mahanen. Itu bisa bermakna Mahaneh itu bisa bermakna tentara, juga bisa bermakna kemah. Bisa bermakna 2 kemah ya, bisa bermakna itu adalah tentara, tergantung konteksnya. Jadi misalnya di dalam teks Kejadian 32 ayat 1 ini ya, ayat 1 dan 2, ketika Yakub melihat mereka, dia berkata, ini bala tentara Allah. Itu di dalam bahasa aslinya dia menyebut Mahaneh Elohim. Mahaneh Elohim Zeh. Tentara Allah ini. Tentara Allah lah ini kira-kira. Mahaneh Elohim Zeh. Karena itu, wajikra dia menyebut Sem Hamakom, Hahu, makom itu atau tempat itu Mahanaim, ya, teks Ibrani Mahanaim, ya, bisa bermakna karena ungkapan Yakub yang mengatakan Mahaneh Elohim Zeh tadi, inilah bala tentara Allah. Tetapi dalam kitab Kidung Agung juga ada ungkapan tarian perang. Tarian perang itu sesungguhnya dalam bahasa aslinya adalah Kimholat
Mahanayim. Tarian para pasukan perang. Jadi itu asal-usul tentang istilah Mahanaim atau Mahanayim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir. Esau mengirimkan persembahannya kepada kakaknya, itu luar biasa itu. Yakub kepada kakaknya, dan dia sangat merendah. Dia mengatakan bahwa Yakub itu adalah hambanya Esau. Dirinya itu hambanya Esau. Dan dia menyebut Esau sebagai Adoni, tuanku. Ini sikap merendahkan, kerendahan hati yang luar biasa. Bahkan dia bersujud 7 kali. Ketika ditanya untuk apa semuanya itu, semata-mata untuk mendapatkan belas kasihmu. Itulah yang disampaikan utusannya Yakub untuk menjumpai Esau. Nah, dalam sikap rendah hati itulah Yakub mengirim utusannya tadi. Dan mengirim pesan, beginilah kata hambamu Yakub, digunakan kata hambamu, untuk mendapatkan belas kasihan dari kakaknya. Ketika utusan itu datang memberitakan bahwa Esau sedang menuju ke arahnya, Yakub sangat ketakutan. Ia membagi pasukannya menjadi 2, sebab pikirnya, kalau yang satu nanti dipukul mundur, dikalahkan oleh kakaknya, Esau dia masih memiliki yang satunya lagi. Jadi Yakub itu memang cerdik sekali orangnya. Nah, dalam kondisi takut, Yakub berdoa kepada Allah untuk mengingat janjinya. Allah yang menyuruhnya pulang ke negerinya. Ia bersyukur karena dahulu ia pergi ke Mesopotamia hanya dengan bermodal tongkat katanya. Tapi kini sudah kaya raya. Karena itu Yakub mohon agar dibebaskan dari kakaknya yang hendak membunuh dia. Itu disebutkan dalam Kejadian pasal 8 sampai ayat 12. Pasal 32 ayat 8 sampai ayat 13. Lalu Yakub menyiapkan persembahan itu untuk Esau. 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 20 domba jantan, 30 onta sedang menyusui dan anak-anaknya onta itu, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Semua persembahan diantarkan lebih dahulu oleh utusannya. Yakub bermalam di tempat itu, di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Yakub menunggu dalam kondisi cemas, ketakutan, dia ingin menenangkan dirinya, mendamaikan dirinya, kita melihat ada teopani, penampakan ilahi. Dan itulah yang dikisahkan ini juga memasuki salah paham lagi. Ini kalau jadi judul baru juga menarik. Bagaimana Yakub itu kok bergumul atau bergulat dengan Allah? Itu tidak masuk akal. Itu memang banyak orang ngomong tidak masuk akal itu karena tidak masuk di akalnya dia sebetulnya. Kadang-kadang dalam tulisan-tulisan polemik itu tidak fair. Ini kalau di Islam bisa dibandingkan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi bukan berarti Gusti Allah itu gelut temenan karo Yakub, itu bukan begitu. Nah, maknanya harus kita lihat ya. Pertama, sekarang apa sih maknanya? Karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Apa maknanya ini? Teks ini. Tidak bisa kita memahami hanya dari sudut pandang bahasa saja, tidak bisa. Tapi juga harus dari sudut pandang teologi, dari sudut pandang sejarah, budaya. Dan kemudian ini berkaitan dengan apa? Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang, itu berkaitan dengan penggantian nama. Yakub yang berkaitan dengan memegang tumit dan menipu, 2 kata itu sama-sama muncul dalam Alkitab, menjadi Israel yang bergumul dengan Allah. Itu maknanya kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana kita memahami ayat-ayat semacam ini? Bukan berarti Alkitab mendukung teologi mujasimah. Mujasimah itu pandangan bahwa Allah itu memiliki fisik seperti manusia, ya. Nah, bagaimana dengan inkarnasi Yesus? Nah, itu kan inkarnasi, itu kan firman yang turun ke dunia. Sebanding kalau umat Islam mengatakan firman telah turun jadi kitab suci Al-Quran. Kira-kira seperti itu loh. Nah, kadang-kadang orang itu kan dalam nada hujatan mengatakan, kalau Yesus itu Tuhan maka dilahirkan oleh seorang perawan, seorang wanita. Sama-sama kan sebetulnya setiap agama itu kan memiliki bagaimana yang gaib, bagaimana yang transenden itu menjadi terpahami, teralami kan begitu. Kalau dalam Hindu ada yang namanya awatara,
Di Islam itu ada yang namanya nuzulul Quran, di Kristen ada yang namanya tajasud al-kalimah atau inkarnasi firman. Itu kan harus dipahami dalam konteks teologi agama masing-masing, tidak mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Jadi konteksnya pergulatan Yakub dengan Allah dan manusia itu bukan mujasimah yang percaya bahwa Allah itu fisik, itu tidak ada lah pandangan primitif seperti itu. Bagaimana caranya katanya? Nah, oke lah, kita lihat sekarang ya. Dia bergumul dengan Allah. Itu dipahami dalam banyak ungkapan ya. Yang pertama, Elohim tidak semua diterjemahkan dengan Allah. Tadi dalam konteks terafim tadi Elohim itu maknanya adalah dewa-dewa atau sesuatu yang dipuja. Ya, termasuk terafim itu dipuja, ini bukan dalam konteks penyembahan berhala saja yang terjadi pada masyarakat kuno, tapi ada juga itu bukti kepemilikan tadi. Kemudian kalau di dalam kitab Hosea pasal 8 ayat 12, ungkapan Yakub bergulat dengan Elohim. Elohim itu paralel dengan El Malak, malaikat. Dia bergumul dengan malaikat. Wayasar El Malak, ya. Wayukal dan menang. Dia menangis, bakah menangis untuk mendapatkan apa? Belas kasihan dari dia. Gitu. Itu yang ditafsirkan dalam Hosea. Para rabi pun juga memiliki tafsiran yang berbeda-beda tentang masalah ini. Tapi kita lihat konteksnya dulu sekarang. Peristiwa ini terjadi ketika Yakub berusaha mendamaikan dirinya sendiri. Sementara para utusannya menemui Esau. Utusannya datang, Esau sedang bergerak ke arah dia. Dia sangat ketakutan dengan. Jadi kita memahami pertama dalam konteks psikologisnya Yakub ketika berada dalam keterancaman itu. Nah, kemudian ketika ia dan keluarganya menyeberang ke sungai Yabok, ya, di Yordan itu, sementara Yakub sedang seorang diri. Saat itulah Yakub mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Jadi frasa Yakub bergumul dengan Allah dan manusia tidak bisa dimaknai secara antropomorfistik. Dalam semua tafsir di sepanjang sejarah Yahudi dan Kristen tidak pernah ada itu. Dengan Allah itu dipandang seolah-olah sebagai fisik yang gelut dengan Yakub, tidak ada ya pandangan seperti itu. Baik itu tafsiran Dead Sea Scroll di Laut Mati, para rabi-rabi Yahudi dari masa rabinik modern itu tidak pernah ada, termasuk Kristen. Bergumul dengan Allah artinya memohon perlindungannya dengan serius. Ini kebanyakan yang orang Kristen memahami seperti itu. Mencoba memahami jalan Allah yang tak terselami. Jadi bergumul melawan Allah artinya bagaimana dia dalam dirinya itu mencoba untuk memahami cara Tuhan bekerja, cara Tuhan membimbing umat yang itu sebetulnya membuat dia kadang-kadang protes, ya, setiap manusia tidak setuju atau dia menjalaninya dengan setengah hati, tapi lama-lama ketika dia terus dihajar, barang siapa ku kasih akan terus kuhajar, kata firman Tuhan. Dalam puncak dia bisa melewati semuanya itu, itulah yang disebut dia bergumul melawan Tuhan dan dia menang. Jadi itu konteksnya seperti itu. Kemudian apa artinya bergumul melawan manusia? Artinya dia bergumul dengan problematik hidup dalam interaksinya dengan sesama. Dalam konteks Yakub adalah mertuanya Laban dan kakaknya Esau. Nah, sekarang satu sudah dilewati dengan Laban. Sekarang masih adalah satu, yaitu Esau. Itu konteksnya seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi psikologi seperti ini, dalam kondisi rohani Yakub yang seperti ini, teopani, penampakan ilahi itu dialaminya. Siapa yang bergumul dengan Yakub? Bukan Allah, tetapi waye abek is imo at alot hasakar. Dia dan seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi siapa yang bergumul atau bergulat dengan Yakub? Seorang laki-laki.
Dan seorang laki-laki itu sudah disebutkan namanya, ya. Dan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ganti bentuk dia laki-laki. Makanya kemudian diterjemahkan orang itu dalam beberapa teks. Sebetulnya orang itu artinya ya is tadi, manusia itu tadi. Jadi yang ditemui Yakub adalah fisiknya manusia. Nah, bahwa kemudian di dalam Hosea itu dipahami sebagai teopaninya malaikat. Teopaninya Tuhan melalui malaikat atau malaikat dan sebagainya. Itu adalah masalah lain. Karena memang hal seperti itu. Semua kejadian yang dialami itu ujungnya, puncaknya sebetulnya itu pengalaman dengan Tuhan. Misalnya sekarang, ketika para murid Yesus mendapatkan teopani Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api dalam peristiwa Pentakosta. Orang tidak melihat lidah-lidah apinya secara fisik. Tetapi itu adalah kehadiran roh Tuhan dalam hidup mereka. Ketika Kristus dibaptiskan di sungai Yordan, yang dibaptis itu adalah kemanusiaannya yang datang ke dunia di sungai Yordan. Kemudian suara Allah dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi. Kemudian Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, itu tidak berarti tiga itu yang terpisah. Banyak orang memahami Tritunggal itu secara salah. Yang terpisah itu atau yang tampak terpisah itu adalah Trinitas secara ekonominya, penampakannya. Karena apa? Firman menjadi manusia. Ketika menjadi manusia itu ya digambarkan terpisah. Kan gitu kan? Dengan surga. Kemudian Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Bukan merpati, itu adalah Roh Kudus. Tapi ketika menyampaikan pengalaman itu mengatakan, saya misalnya memahami bahwa Kristus telah dibaptis oleh Yohanes dan Roh Kudus datang kepadanya. Bukan mengatakan burung merpati datang kepadanya. Ketika orang memahami peristiwa Pentakosta, Roh Tuhan dicurahkan, bukan berarti api dicurahkan. Api itu kan fenomenanya, simbol kehadirannya. Begitu juga ketika teofani Tuhan dalam konteks pergulatan yang kuat dalam kehidupan Yakub, digambarkan yang bergumul adalah orang itu. Tetapi pada akhirnya Yakub merumuskan pengalamannya. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah muka dengan muka dan nyawaku tertolong. Nah, saudara-saudara, harus saya sampaikan secara penafsiran. Memang ini ada banyak penafsiran, tetapi semua penafsiran itu baik itu penafsiran Yahudi maupun Kristiani tidak pernah ada yang mengatakan bahwa benar-benar Yakub itu bergulat dengan Tuhan secara fisik ya. Tuhan itu kan bukan fisik. Ya, itu sudah clear lah. Yang seperti itu tidak usah dijadikan tema lagi yang seperti itu. Karena memang kita tidak memahami seperti itu. Pemahaman bahwa pada akhirnya Yakub merumuskan yang dijumpainya itu sekalipun dia bergulat dengan laki-laki, tapi yang dijumpainya itu adalah Tuhan sendiri. Baik itu melalui malaikat, baik itu melalui wujud fisik seorang laki-laki. Entoh demikian kesimpulannya, wajikra Ya'akob semha makom Peniel. Maka dinamailah oleh Yakub makom itu, tempat itu adalah Peniel. Kenapa? Kiraati, karena aku telah melihat Elohim Allah, panim el panim, muka dengan muka, watin nasil nafsi, dan selamatlah nafsi nyawa. Seperti itu. Salah satu aja ya penafsiran para rabi ini. Saya cerita selalu, saya bandingkan supaya jelas. Kalau Anda membaca buku yang berjudul, ini buku ditulis oleh Rabi Chaim, orang Yahudi Jerman ini. Judulnya Osnayim La Torah, ya, lebih dalam tentang Taurat. Di buku ini merupakan banyak singgungan dari tafsir-tafsir rabi-rabi, baik itu khususnya rabi-rabi kuno, rabi-rabi modern, tapi kebanyakan itu rabi-rabi modern. Itu digambarkan bahwa menurut Johar itu salah satu naskah Yahudi yang cukup tebal itu, dan juga Ghazal, itu yang disebut Elohim di situ kan banyak terjemahan Yahudi selalu mengatakan Elohim itu divine.
Jadi sesuatu yang ilahi bergulat dengan Yakub. Itu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian siapa yang bergulat itu? Ini yang menarik, tafsiran dari Hasal dan Johar itu yang bergulat adalah malaikatnya Esau. Ini cukup menarik. Mungkin bagi pembaca modern itu aneh. Apa itu malaikat Esau? Untuk Anda bisa membandingkan ya, ini pemikiran orang Yahudi. Anda bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ya. Kisah Rasul pasal 12. Di situ disebutkan ketika Yakobus anak Zebedius itu dibunuh oleh Herodes, tetapi malaikat menyelamatkan Paulus. Lalu Paulus pergi kemana? Ayat 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi Petrus pergi ke rumahnya Markus, ya, ibunya Markus yang namanya Maria, dan keluarga Rasul Markus itu termasuk 70 Rasul Yesus yang pernah mengundurkan diri kemudian balik lagi ke pelayanan. Dia berasal dari orang Yahudi diaspora yang tinggal di Yerusalem, makanya dia punya rumah cukup besar, 2 lantai yang dikenal dengan senakel, kemudian nampung 120 orang. Tempat itu ternyata menjadi tempat berkumpulnya para rasul. Dan tempat itulah yang tidak asing bagi Yesus ketika Yesus mengatakan, pergilah kamu ke kota, nanti kamu akan ketemu dengan seorang laki-laki yang membawa kendi, kemudian disitulah kamu berkata bahwa guru menghendaki mau mengadakan seder Hapesah di rumahmu. Nanti kamu akan ditunjukkan ruangan atas. Kira-kira seperti itu adalah rumahnya Markus. Dan rumah itulah yang dikunjungi Petrus ketika dia lolos dari penjara. Dan ketika dia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Nah, jadi ini memang pikiran orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi zaman dulu. Ya, tentu kalau Anda orang Katolik atau dari gereja Katolik, Anda lebih paham kan, ini yang disebut malaikat pelindung sebetulnya. Itulah yang disangka itu adalah malaikat pelindungnya Petrus. Nah, dalam tafsiran rabi-rabi Yahudi, salah satunya itu adalah Zohar, itu menafsirkan bahwa itu adalah malaikatnya Esau. Nah, makanya ketika Yakub memohon, sebelum engkau pergi, karena matahari sudah mulai tampak di timur, ya, mulai fajar, mulai menyingsing, dia mau pergi, laki-laki itu tadi, maka ditahanlah dia. Sekalipun kemudian dalam pergulatan itu Yakub itu dipukul dengan pahanya. Itu artinya bahwa kalau dalam penafsiran banyak teolog Kristen itu artinya kamu jangan mengandalkan kekuatanmu dengan segala strategimu, dengan segala macam-macam caramu, tetapi andalkanlah Tuhan yang telah terbukti menyelesaikan semua masalahmu. Kira-kira kalau Kristen begitu. Tetapi ada tafsiran Yahudi yang menarik. Itu katanya malaikatnya Esau. Makanya ketika dia menahan laki-laki itu untuk tidak pergi sebelum memberkati dia, artinya apa? Artinya begini, kamu harus mengambil itu, berkat itu milik saya. Kesulungan itu tetap hak saya. Jangan dikasih kepada Esau. Kira-kira mengatakan seperti itu. Itu tafsiran Yahudi. Nah, tafsiran semacam ini ya boleh-boleh saja. Sekalipun dalam hal ini saya tidak sepakat untuk itu, ya. Artinya ya boleh-boleh saja yang namanya tafsiran, tetapi untuk memperkaya memperkaya pemahaman saja, ya. Memang ada gambaran tentang malaikatnya Esau, malaikatnya Petrus, itu kan suasana pikir orang Yahudi, ya. Dalam konteks seperti itu kita bisa melihat background sejarahnya. Nah, oleh karena itu banyak, ya, kalau
kalau kita melihat bahwa paling tidak itu adalah teofani Allah melalui malaikatnya. Makanya di dalam Hosea dikatakan itu dia bergumul dengan malaikat Allah. Tentu malaikat yang tidak berbentuk aslinya dan yang gaib, tapi dalam konteks wujud teofaninya seperti manusia gitu loh. Jadi menjelma seperti manusia seperti itu. Tapi itu hasilnya toh akhirnya dia memenangkan pergulatan itu, artinya bahwa dia telah mendahulukan jalan Allah, sekalipun itu sulit, harus bergumul dengan dirinya, tapi dia menang. Dan dia sudah menang dengan Laban, artinya sudah selesai kasusnya. Sekarang dengan Esau, itu konteksnya seperti itu. Ya, tafsiran-tafsir semacam ini sebetulnya ya ada ya tafsir yang secara gramatika bisa dibenarkan. Tetapi kalau didalami lebih lanjut ya masih dipertanyakan itu. Tapi kalau saya pribadi, karena saya Kristen, maka saya meyakini bahwa Roh Kudus telah membimbing umatnya melalui orang-orang yang diajar oleh para rasul. Jadi kalau orang Yahudi dulu selalu berdoa ya seperti gambaran bapak-bapak leluhur memberkati dengan Allah Abraham, Allah Nahor, Allah yang disembah oleh ayah kita, itu artinya apa? Ada kesinambungan pengajaran dari ayah mereka, kakek mereka, sampai Abraham. Maka orang Yahudi selalu berdoa, Baruch ata Adonai, Melega olam Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Yang artinya, Allah yang disembah Abraham, terberkatilah engkau ya Tuhan, Elohenu, sembahan kami, Melega olam, Raja yang kekal, Elohe Abraham, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, Allah yang disembah Yakub. Artinya apa? Ini kesinambungan pengajaran dari zaman Abraham. Kesinambungan seperti itu diteruskan oleh Israel yang baru, yaitu gereja. Seperti Yesus mengajar 12 murid, seperti Yesus mengajar 70 murid atau rasul, lalu murid-murid tadi memiliki muridnya lagi, generasi pertama apostolic fathers, bapak-bapak apostolik yang diajar langsung oleh para rasul, kemudian murid dari muridnya lagi sampai kepada bapak-bapak gereja. Jadi saya menghormati setiap tafsiran seperti itu, tetapi sebagai seorang Kristiani tentu saya lebih mempercayai bapak-bapak gereja yang berasal dari generasi paling awal dari zaman Rasuli. Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan Islam itu tradisi sanad. Mungkin orang Muslim lebih paham ketimbang orang Kristen modern itu ya. Sanad itu mesti bersambung pada masa Rasulullah. Begitu juga ini mesti bersambung pada zaman Yesus. Melalui apa? Melalui berita yang diterus sampaikan itu yang namanya taklid al-muqaddas. Itu yang namanya paradosis apostolik gitu loh. Nah, makanya ketika kita melihat tafsir ya, misalnya saya guyonan begini. Ada orang Yahudi yang menafsirkan bahwa Kejadian pasal 1:26 itu adalah Tuhan berbicara kepada sidang ilahi. Ya, secara gramatika tidak ada masalah sebetulnya. Pasal 1 ayat 26 itu digunakan kata kita ya. Wa yumer Elohim, berfirmanlah Allah, na'asyah Adam, mari kita jadikan Adam, jadikan manusia, bisalmenu, kitmutinu, menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini katanya adalah sidang ilahi. Ayat-ayat Alkitab ada yang merujuk itu, misalnya di kitab Mazmur ada sidang ilahi, dan banyak kata-kata misalnya Elohim diterjemahkan dengan yang ilahi misalnya ya, seperti dalam kasus ini tadi malah diterjemahkan dewa-dewa, tergantung penerapannya ya. Karena itu berkonotasi bangsa-bangsa non-Israel, maka diterjemahkan itu terafim itu dengan Elohim diterjemahkan dewa-dewa misalnya, tergantung konteksnya. Tetapi ketika kemudian pasal berikutnya wajibra Elohim et ha Adam besalmo, di situ digunakan bentuk tunggal. Ya, artinya bahwa marilah kita itu Tuhan berdialog sama para malaikatnya di sidang ilahi itu
Kemudian yang menciptakan cuma Tuhan saja, bukan malaikatnya. Itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita membaca Targum Neofiti, ya Targum Neofiti itu jauh lebih kuno daripada tafsiran Rabi. Itu Tuhan berdialog sama memranya, sama firmannya. Nah itu tafsiran yang sesungguhnya lebih dekat dengan tafsiran Kristen. Nah, tapi guyonannya begini sekarang. Kalau itu ditafsirkan sidang ilahi secara gramatika, boleh-boleh saja. Tapi gini loh, bayangkan sekarang. Ini saya guyonan itu. Waktu Tuhan berfirman seperti itu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi kan, iya betul. Terus dia minta saran atau bukan saran ya. Dia mendeklar rencananya itu kepada siapa? Kepada para malaikat. Cocok dengan Ayub. Ketika bumi diciptakan itu bintang-bintang fajar anak-anak Allah bersorak-sorai. Berarti malaikat sudah diciptakan. Nah, sekarang sebelum bumi diciptakan, malaikat nggak diciptakan. Karena malaikat tidak mungkin keluar dari wujud ilahi. Itu kan panteisme. Berarti harus creatio ex nihilo. Dijadikan dari tidak ada menjadi ada. Oke? Ya, betul. Kalau gitu Tuhan menciptakan malaikat. Ya, Tuhan menciptakan malaikat. Waktu Tuhan menciptakan malaikat, lalu dia dialog dengan siapa? Penciptaan belum ada. Nah, sekarang jangan hanya membatasi penciptaan langit dan bumi sementara sudah ada malaikat dan makhluk-makhluk surgawi. Sebelum munculnya makhluk surgawi, Tuhan berdialog dengan siapa? Oh, enggak ada orang, Pak. Ya Tuhan kesepian. Nah, itu kan problem psikologis manusia. Tritunggal itu mau menjawab misteri ini. Bahwa dia tunggal tanpa kawan tapi tidak pernah merasa kesepian. Karena apa? Di dalam diri Allah, di dalam kenomanya yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, merujuk kepada wujud Allah, firman Allah, roh Allah. Itu sesuatu yang dinamis. Sehingga kalau satunya manusia akan mengalami kesepian. Tetapi sebelum ada ciptaan yang lain-lain ini, Tuhan tidak pernah melakukan problem itu. Karena apa? Di dalam diri Allah itu bukan kesatuan bilangan, bukan wahdaniyat bil adat, bukan kesatuan jumlah, tetapi kesatuan di dalam relasi. Jadi ini tidak terjadi dalam konteks ruang, konteks waktu, tidak ada. Itu adalah beyond semua, baik time maupun space. Nah, dalam konteks seperti inilah, Tritunggal itu ilmu yang tinggi ketika Anda bicara sama orang Jawa. Dalam konteks kebatinan ya, saya biasa mendengar gini ketika saya sudah SMP, saya sudah baca-baca buku kayak gini. Sadurunge jagat gumelar iku ono, sing ono apa? Sebelum langit bumi alam semesta itu ada, yang ada apa? Itu jawabannya, tidak ada apa-apa. Sejauh yang kita lihat tidak ada apa-apa. Kan gitu kan? Maka ketika kamu bicara tentang Tuhan, jangan kamu mengandalkan fisik keterbatasanmu. Karena Tuhan itu digambarkan tapak kuntul nglayang guleon. Apa yang menjadi bekas burung bango terbang di udara? Tidak ada. Karena apa? Itu sesuatu yang sifatnya gaib, gitu loh. Jadi Tuhan tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Saking dia tidak bisa menjawab, sudah mentok itu, maka para ahli spiritual mengatakan, sejati ini ora ono apa-apa kejaba saka sing kondo. Tidak ada apa-apa sebetulnya sebelum semua ini ada. Kecuali yang ada sekarang ngomong ini. Karena podo-podo enggak rohnya itu loh. Sama-sama enggak taunya. Maka Tuhan mengatasi semua klasifikasi itu. Nah kalau dalam konteks seperti ini, saya mikir, wah berarti orang Jawa lebih pintar daripada Rabi Rasi kan. Nah coba renungkan kata-kata saya. Sebelum terjadian ada, semua ini gumelar ada. Yang ada apa? Hanya Tuhan yang ada. Kalau Tuhan itu ada, dia di mana? Kata di mana ini sudah salah. Karena Anda menempatkan Tuhan dalam konteks ruang. Ketika saya menggambar Trinitas dengan satu bulatan, di dalamnya ada firman-Nya dan roh. Ini nggak bisa ditafsir secara matematika. Ketika Anda menggambar Tuhan dengan bulatan, berarti yang di luar bulatan bukan Tuhan. Padahal Tuhan itu omnipresent. Ini hanya untuk memudahkan sistematik pembahasan. Nah inilah contoh-contoh bagaimana kita memahami teks ya konteks ya teologinya dengan cara yang benar dan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Beshem Hamasiyah.